Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Sabtu, edisi 2 Maret 2024. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang mengasihi kami, terpujilah Engkau kekal selamanya, oleh karena kasih dan setia Bapa yang tak pernah putus dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu yang besar. Pagi ini kami boleh bangun dari tidur dan mendapat kesempatan yang baik untuk hidup di hari yang baru. Kami mau sambut hari baru dengan penyerahan diri kami kepada Engkau, bahkan sebelum kami beraktivitas dan menjalankan rencana hidup kami hari ini. Kehadiran-Mu rindu kami rasakan, firman-Mu kami andalkan, dan masa depan kami Engkau yang jaminkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini akan kita perhatikan bersama dari 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 19a. 2 Korintus 5 ayat 19a, beginilah firman Tuhan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Bapak Ibu Saudara, seorang bayi yang baru lahir tentu tidak akan menawarkan sesuatu apapun kepada orang tuanya. Dia hanya berbaring di tempat tidurnya dengan ketidakberdayaannya. Ketika kita melihat seorang ibu menyusui anaknya atau seorang ayah menimang bayinya, maka kita melihat kasih yang berdaya dahsyat. Tuhan Yesus pernah menanyakan, kalau kita, umat manusia yang penuh dosa saja bisa sedemikian rupa mengasihi, maka betapa lebih besar Allah, Sang Bapa yang tidak berdosa dan tidak pernah memikirkan dirinya sendiri mengasihi kita. Siapa yang tidak tergugah dengan berita ini dikala kita merasa sendiri dan ditinggalkan? Sayangnya Bapak Ibu Saudara, kita semua pernah tercatat sebagai orang-orang yang pernah menolak kasih Bapa, bahkan membalas kasih Bapa dengan pemberontakan. Alkitab melalui Nabi Yeremia mengatakan bahwa kita masing-masing telah mengambil jalannya sendiri. Paulus menegaskan bahwa kita sudah berbuat lebih dari sekedar berpaling dengan mengatakan bahwa kita ini orang-orang durhaka, penentang-penentang Allah, seteru-seteru Allah. Bapak Ibu Saudara, seseorang yang menghina bukan karena ketidaktahuan, tetapi dengan sengaja. Kalau begitu, kita telah dengan sengaja menentang Allah Bapa kita. Apa yang telah dilakukan Allah kepada kita, para penentangnya ini? Menjelang Minggu Prapaskah kedua, mari kita ingat tentang jalan sengsara yang Tuhan Yesus jalani menuju Kalvari itu. Bapak Ibu Saudara, jalan itu tidak bermula di balai kediaman Pilatus, tetapi dari balai surga di mana Allah Bapa memulai perjalanannya mencari kita yang terhilang. Tidak dilengkapi apa-apa kecuali hasrat yang menggebu-gebu untuk memenangkan hati kita dan membawa kita pulang ke dekapan kasih-Nya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Allah membuat sesuatu, yaitu kita, menjadi kebalikannya. Pendamaian terjadi, dan pendamaian yang dikaryakan Allah menjahit kembali yang terurai, membalikan pemberontakan, menyalakan hasrat yang sudah dingin. Pendamaian itu menyentuh bahu kita yang suka melawan dan kemudian mengajak kita untuk pulang. Di tengah penghayatan masa Prapaskah minggu kedua ini, mari kembali bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita pulang? Sudahkah kita berbalik dengan sungguh-sungguh? Mari berdoa.
Ya Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar dan kekal. Ajar kami, bukan hanya untuk menerima kasih itu, tetapi juga membalasnya dengan sungguh dan tulus. Biarlah pendamaian yang dikerjakan oleh Kristus nyata dalam dinamika relasi kami dengan Engkau, yaitu relasi yang intim dan berkualitas. Kami percaya bahwa kasih Allah mampu menjangkau semua manusia. Kiranya orang-orang yang hingga saat ini masih menolak dan melawan Engkau, oleh karya Roh Kudus, kemudian merespon panggil itu dan berbalik kepada Engkau. Mari Engkau pakai traktat, Alkitab, kidung-kidung pujian, khotbah-khotbah, pemberitaan Injil dan kesaksian hidup kami untuk menjadi sarana yang efektif bagi pemenangan jiwa-jiwa yang terhilang itu. Kami rindu sebagai anak-anak Bapa mengalami dan menghayati kasih surgawi yang menjangkau kesedihan, kesendirian, kedukaan, kepahitan, bahkan di setiap pergumulan hidup kami. Kami rindu didapati selalu terpaut kepada Engkau, seberat apapun tantangan hidup yang kami jalani. Karena kami percaya kasih-Mu kekal selamanya. Kami percaya baik sebagai pribadi maupun gereja, kami akan terus bertumbuh dan berdinamika terus dalam lingkupan kasih-Mu yang kekal itu. Hari ini pun akan kami jalani dalam kasih Bapa, sehingga selain terhibur, kami pun menghibur sesaudara kami dengan kasih itu, sehingga hari ini boleh kami nikmati dengan indah. Kalaupun kami mendapat kemalangan ataupun terjadi sesuatu hal yang tidak kami harapkan, kasih-Mu tetap melingkupi kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Haleluya.